Di tengah hujan deras dan kilatan petir yang membelah langit, sekelompok wisatawan terpaksa mencari tempat berlindung. Mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tampaknya masih berdiri kokoh di tengah kegelapan malam. Tanpa banyak pilihan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hotel yang tampak angker itu. Ketika langkah mereka memasuki lobi, udara terasa dingin dan seolah-olah ada kehadiran yang tak terlihat. Resepsionis tua dengan senyum misterius menyambut mereka, memberikan kunci-kunci kamar tanpa banyak percakapan. Di lorong-lorong gelap, lampu redup yang menyala menambah kesan menyeramkan. Namun, semakin malam, mereka mulai merasakan keanehan di hotel itu. Suara-suara aneh bergema di koridor kosong, pintu-pintu berderit tanpa alasan, dan bayangan-bayangan misterius terlihat melintas di balik jendela kamar mereka. Satu persatu, wisatawan mulai menghilang tanpa jejak. Hingga akhirnya, tinggal seorang saja yang tersisa. Dia memutuskan untuk menyelidiki misteri di balik hotel itu sendirian. Namun, apa yang dia temukan di ruang bawah tanah hotel mengguncangnya hingga ke tulang sumsum. Apakah dia akan bisa lolos dari teror di hotel angker ini, ataukah dia akan menjadi korban berikutnya dalam daftar hilangnya orang-orang di tempat yang angker itu? Dengan hati yang berdebar-debar, dia melangkah perlahan ke dalam ruang bawah tanah yang gelap gulita. Di sana, dia menemukan ruangan yang dipenuhi dengan benda-benda kuno dan aroma yang menusuk hidungnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggetarkan keheningan malam. Dia berbalik cepat, hanya untuk menemukan bahwa pintu masuk telah menghilang. Terjebak di dalam ruangan itu sendirian, dia merasakan kehadiran yang ganjil di sekelilingnya. Lampu-lampu gemerlap di langit-langit mulai berkedip-kedip, menghasilkan bayangan yang menyeramkan di dinding. Dan kemudian, dari kegelapan muncullah sosok-sosok tak terlihat yang terus mendekat, langkah mereka gemetar di lantai yang kuno. Dengan nafas terengah-engah, dia berusaha mencari jalan keluar, meraba-raba setiap sudut ruangan yang gelap. Namun, semakin dia mencari, semakin jauh pula pintu keluar itu terasa. Saat semua harapannya hampir sirna, dia mendengar suara pelan yang memanggil namanya dari balik tembok. Dengan ragu, dia menghampiri suara itu, hanya untuk menemukan sebuah terowongan gelap yang tersembunyi di dalam hotel itu. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke dalam terowongan itu, melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan kegelapan. Namun, apa yang dia temukan di ujung terowongan membuatnya terpaku dalam ketakutan yang tak terkira. Apakah dia akan berhasil melarikan diri dari teror yang menghantui hotel angker ini, ataukah dia akan terjebak selamanya di dalam labirin gelap yang tak berujung? Dia terus berlari, langkahnya memecah keheningan gelap. Tetapi, semakin jauh dia berlari, semakin kuat pula kehadiran yang mengejarnya. Suara-suara aneh mengikuti langkah-langkahnya, menggoda dan mengancam di belakangnya. Seketika, dia melihat cahaya redup di ujung terowongan. Dengan harapan baru yang membara, dia mempercepat langkahnya menuju cahaya itu. Namun, ketika dia hampir mencapainya, cahaya itu tiba-tiba memudar, meninggalkannya dalam kegelapan yang menyelimuti. Terjebak dalam putaran misteri yang tak berujung, dia terus berusaha mencari jalan keluar. Namun, setiap kali dia merasa dekat, kebenaran mengerikan pun terungkap. Hotel angker itu bukan sekadar tempat berlindung dari hujan, tapi juga penjara bagi roh-roh yang haus akan balas dendam. Dengan tekad yang teguh, dia berjuang melawan teror yang menghantui, menemukan keberanian di dalam kegelapan yang membatasi. Akhirnya, dia menemukan pintu keluar dari labirin gelap itu, tetapi bukan tanpa harga yang mengerikan. Meninggalkan hotel angker dengan hati yang terbebani oleh pengalaman yang tak terlupakan, dia bertekad untuk tidak pernah melupakan kisah horor yang terjadi di tempat itu. Karena, meskipun telah meninggalkannya jauh di belakang, bayangan teror hotel angker akan selalu menghantui pikirannya untuk selamanya. Setelah melarikan diri dari hotel angker, dia kembali ke dunia luar dengan hati yang berdebar-debar dan pikiran yang penuh dengan kebingungan. Dia bergegas mencari pertolongan dan menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika dia mencoba menjelaskan tentang hotel itu, dia menemui kesulitan. Tidak ada yang percaya padanya. Mereka menganggap ceritanya sebagai imajinasi liar atau akibat dari kelelahan dan ketakutan yang dia alami. Namun, meskipun orang lain tidak percaya, dia tahu apa yang dia alami di dalam hotel angker bukanlah sekadar mimpi buruk. Bayangan-bayangan dan suara-suara aneh masih terus menghantui pikirannya, mengingatkannya pada teror yang dia alami di dalam bangunan angker itu. Dengan harapan bahwa orang lain akan mempercayainya suatu hari nanti,
dia memutuskan untuk menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku. Dia berjanji untuk tidak pernah melupakan kengerian yang dia alami di Hotel Angker, dan berharap bahwa ceritanya akan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mendekati tempat yang terkutuk itu. Dan dengan demikian, kisah horor Hotel Angker terus hidup dalam ingatan dan imajinasi orang-orang, mengingatkan mereka akan kekuatan gelap yang bisa tersembunyi di balik dinding-dinding bangunan yang tampaknya tidak bersalah.